Hal pertama yang kulakukan setelah reinkarnasi adalah menanyakan lokasi kaisar wanita Jibing kepada sistem. Saat hanya tersisa satu kaisar di dunia kebajikan, apakah itu dia? Aku langsung berbaring di tanah dan tertawa selama 2,5 menit penuh. Mengingat kembali 8 kehidupan sebelumnya, air mataku hampir menetes, sering bertanya di malam hari. Langit, kenapa aku tidak bisa lolos dari Jiang Hansi setiap saat? Masih ingat kehidupan pertama saat pertama kali menyeberang ke benua Tianchang. Berpikir bahwa aku bisa mengandalkan sistem seperti novel online. Mengalahkan musuh yang kuat dan memenangkan wanita cantik tiada tara. Tetapi aku tidak menyangka akan mati di bawah pedang Jiang Hansi karena kesombonganku. Di kehidupan kedua, aku lebih arogan karena aku memiliki 9 nyawa. Bisa dikatakan aku bisa pergi ke alam rahasia sesuka hati. Hidupku lebih besar dari langit, jadi aku pergi mencari wanita cantik untuk membalas dendam. Tetapi ternyata dia menekan satu alam besar. Kemudian aku melarikan diri selama belasan pegunungan semalaman, tetapi aku tetap tidak bisa lolos dari pengejarannya. Di kehidupan ketiga, karena ingin menjadi belalang sembah menangkap jangkrik, burung pipit di belakang. Aku diam-diam menonton pertarungannya, ingin melancarkan serangan diam-diam terakhir, tetapi kepalaku dipenggal oleh pedang es yang terbang selama pertarungannya. Di kehidupan keempat, aku yang telah bangkit kembali duduk bersila dengan rupa Buddha yang penyayang dan bertanya kepada sistem, mengapa aku selalu bertemu dengannya? Akibatnya, karena jimat teleportasi dari sistem, aku langsung dikirim ke hadapan Jiang Hansi. Begitu Jiang Hansi melihat itu aku lagi. Dia bahkan tidak berani menggunakan wajah aslinya, dan hanya berjalan kaki untuk bepergian. Dia mengganti tempat setiap 3 hari. Dengan cara ini, aku hidup dalam ketakutan selama ribuan tahun. Akhirnya, aku mengandalkan sistem untuk berkultivasi ke alam bumi. Jadi aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku berlari keluar istana kaisar wanita Jibing dan mulai membombardirnya. Dendam ini harus dibalas. Dia membunuhku 7 kali. Jika dendam ini tidak dibalas, aku bukan seorang pria sejati. Tapi karena aku menerobos alam bumi. Kekuatanku membengkak terlalu percaya diri, aku tidak berpikir sama sekali. Aku baru saja menerobos belum lama ini. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkan kaisar wanita Jibing? Akhirnya, melihat aku tidak bisa mengalahkan dan tidak bisa melarikan diri, aku langsung menahan pedang es. Dengan rasa sakit tertusuk jantung, aku selangkah demi selangkah mendekati kaisar wanita Jibing, menggunakan seluruh kekuatanku untuk memeluknya. Aku menciumnya dengan keras. Sampai sebelum aku mati, aku sepertinya masih melihat kaisar wanita Jibing linglung. Dan sekarang kaisar wanita Jibing akhirnya mati, aku akhirnya tidak perlu hidup dalam keadaan hina lagi. Untuk amannya, aku masih memanjat pohon. Aku mengamati sekeliling, setelah memastikan aman, aku segera menjalankan teknik tubuh hebat kekacauan. Selanjutnya adalah aura yang terus-menerus dan kulit yang benar-benar baru. Tubuhku ditempa menjadi 3 lapisan. Sekarang aku tidak tahu apa yang terjadi di benua Tianchang dalam 10.000 tahun. Bahkan kaisar wanita Jibing telah menghilang. Aku berjalan sambil mengamati lingkungan sekitar. Setelah tidak tahu berapa lama, hari mulai gelap. Aku awalnya berencana mencari gua untuk ditinggali, tetapi aku tidak menyangka akan menemukan sebuah desa. Aku masuk ke dalam desa dan melihat orang-orang yang sibuk. Aku mengerutkan kening. Kebanyakan dari mereka kurus kering, pakaiannya hampir robek. Ini kelaparan. Anak muda, apakah kamu tersesat? Ini seorang lelaki tua yang keluar dari belakang. Aku terkejut, tinjuku sudah berhenti 1 sentimeter dari wajah lelaki tua itu. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana cara keluar? Aku menarik kembali tinjuku dan sedikit menjauh dari lelaki tua itu dan berbicara. Tidak ada cara. Itu tergantung padamu sendiri. Tapi untungnya kamu masuk ke desa kami, kalau tidak di malam hari. Kamu mungkin akan mati di luar. Malam hari sangat berbahaya. Bahaya seperti apa? Aku mengajukan pertanyaan dengan sedikit keraguan, menunggu jawaban dari lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tampak sangat misterius. Penampilan yang kekanak-kanakan membuatku terdiam. Kamu, orang dengan lapisan tempering tubuh, harus berpura-pura menjadi orang yang lebih tinggi. Karena begitu malam tiba, kerangka monster dan benda berat akan merangkak keluar dari tanah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia memalingkan kepalanya, menunggu aku terus bertanya kepadanya. Akibatnya, dia menunggu lama. Masih tidak mendengar suara, dan aku sudah berjalan ke tempat lain di desa, mengamati pohon willow besar di depanku dengan cermat untuk sementara waktu. Aku menemukan bahwa pohon willow besar ini sebenarnya memiliki beberapa sifat dewa darah, seharusnya yang disebut dewa pelindung. Ini adalah pohon willow besar yang menjulurkan cabang willow dan perlahan jatuh di belakangku. Aku juga tidak sopan dan langsung duduk di atasnya. Aku bisa melihat pohon willow ini. Tidak ada niat jahat. Cabang willow perlahan menarikku kembali dan membawaku ke batang pohon. Itu juga melampirkan lapisan aura hijau padaku. Ini adalah kesempatan kecil. Hatiku gembira. Aku dengan cepat menjalankan formula tubuh tirani kekacauan dan mulai berkultivasi sampai wilayahku melonjak hingga. Lapisan tempering tubuh 9 baru berhenti. Terima kasih. Bisakah Anda memberitahu saya apa permintaan Anda? Aku tidak percaya bahwa pohon willow ini akan memberiku kesempatan seperti ini tanpa alasan.
Pohon willow menjulurkan cabangnya, mengembalikanku ke tanah dan mulai menulis di tanah. Aku harap kamu dapat membantu orang-orang di desa mencari makanan. Aku melihat kata-kata di tanah dan membacanya satu persatu. Pohon willow ini benar-benar dewa pelindung di desa. Bagaimana, An, anak muda? Apa yang dikatakan Dewa Willow kepadamu? Pada saat ini, kepala desa mencari untuk sementara waktu dan akhirnya menemukannya di pohon willow. Dia membiarkanku meningkatkan sedikit wilayahku. Aku akan menemukan makanan untukmu ketika saatnya tiba, dan kemudian aku akan pergi. Mori mendengar kata-kataku ini, meneteskan air mata dan berlutut ke pohon willow besar itu. Dewa Willow, sayang sekali kamu tidak bisa bergerak, kalau tidak kita bisa bermigrasi. Kepala desa Mori menyembah sambil bergumam dengan tersedak. Mengapa mereka tidak mau pergi? Itu karena ada Dewa Willow. Dia telah menjaga desa selama beberapa generasi. Orang-orang di desa, bahkan jika mereka mati, tidak akan meninggalkannya. Di desa juga ada tim pemburu. Yang terkuat adalah tingkat juling pertama. Namun, juling tingkat pertama itu, mengapa sebagian besar terlihat kurus dan pucat? Pohon willow menjulurkan dahannya. Molei, Molei, kepala desa. Di matanya, orang tua ini, puluhan tahun yang lalu, juga berlutut di depannya seperti ini. Hanya saja saat itu, wajahnya tersenyum lebar. Anak muda, ikut aku. Molei bangkit dan menarikku pergi, meninggalkan pohon willow besar yang bergoyang tertiup angin. Anak muda, kamu tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan Dewa Willow. Membantu kami mencari makanan, jangan sampai membahayakan nyawamu. Molei menarikku dan terus menarik sampai jauh dari pohon willow, baru berhenti dan berbicara. Besok pagi, pergilah dari sini. Kepala desa Molei melambaikan tangannya dan berbalik pergi. Punggungnya yang bungkuk tampak agak sedih. Apakah orang-orang di desa ini begitu sederhana? Aku berdiri di tempat dan melihat punggungnya yang pergi, dan bertanya-tanya. Makanan ini sudah kuputuskan untuk kucari. Bukan hanya untuk pohon willow, tapi sekarang lebih untuk kelompok penduduk desa yang sederhana ini. Aku kembali ke atas pohon willow, berencana untuk bermalam di sana. Di malam hari, di sekitar desa muncul sebuah penghalang hijau, penampilan masing-masing. Dewa Willow, Dewa Willow. Saat ini, di bawah pohon, tiba-tiba terdengar suara kecil seorang anak. Suaranya sangat kecil. Sepertinya takut didengar orang. Dewa Willow, bisakah aku duduk dan berayu lagi? Gadis kecil itu menyentuh pohon willow dengan suara yang sangat kecil. Pohon willow tidak bisa berbicara. Tapi dahan yang tumbuh sudah membuktikan jawabannya. Terima kasih, Dewa Willow. Gadis kecil itu berbisik 2 kali dan duduk di dahan. Pohon willow juga mendorong dahan itu dan mulai bergoyang perlahan. Aku melihat gadis kecil itu dan merasa aneh. Mengapa orang-orang di desanya kebanyakan diintimidasi, sedangkan dia tidak berbeda dengan anak-anak biasa? Tapi aku juga tidak bertanya pada gadis kecil itu. Gadis kecil itu juga tidak menyadari ada orang di atas pohon willow besar. Aku melipat tangan dan bersandar di pohon willow, lalu tidur. Dewa Willow, aku pergi dulu. Kalau tidak, ibuku akan memarahiku lagi. Gadis kecil itu mengucapkan selamat tinggal pada Dewa Willow dengan nada enggan. Liu Shen juga mengulurkan ranting dan melambaikannya. Semalam berlalu, orang-orang di desa keluar untuk mengambil air. Namun, kali ini ada tambahan pemandangan. Di desa, ada sekelompok anak kecil bermain lempar batu. Namun, gerakan mereka terlihat sangat kaku, tidak berani bermain terlalu liar. Aku melompat turun dari pohon willow, menghampiri mereka, dan bertanya, mengapa gerakan kalian begitu aneh? Sekelompok anak kecil itu agak waspada melihat orang asing, tetapi melihat aku tidak melakukan apa-apa, mereka menjawab, karena kami ingin mengurangi penderitaan ayah dan ibu, seorang anak menyeka ingusnya. Ayah dan ibu sudah kehilangan sebagian besar tubuh mereka. Semakin lelah kami bermain, semakin lapar kami. Mendengar ini, pikiranku langsung kosong. Desa ini sudah mencapai titik ini. Aku meraba-raba tubuhku, sayang sekali tidak ada apa-apa. Adik-adik, sebentar lagi kakak akan membuatkan kalian daging yang benar-benar harum. Aku berkata dengan nada membujuk anak-anak, mata anak-anak itu langsung berbinar. Sama sekali tidak meragukan kebenaran perkataan itu. Benarkah? Bisakah ayah dan ibu makan duluan? Haha, tenang saja, pasti semua akan kebagian. Aku mengobrol dengan mereka beberapa patah kata lagi. Dari ekspresi mereka, terlihat jelas sudah berapa lama mereka kelaparan. Pingsan, ada yang pingsan. Ini adalah suara bising yang datang dari tidak jauh. Begitu banyak anak kecil juga berlari ke sana, samar-samar terdengar teriakan memanggil ibu. Aku melihat ke sana dan menggelengkan kepala dengan lembut. Kemudian, aku berbalik dan pergi menuju luar desa. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berlari di atas pohon-pohon besar satu demi satu. Akhirnya aku mendapatkan beberapa hewan liar kecil. Saat ini, matahari sudah terik. Meskipun aku memiliki kultivasi tingkat 9 pengumpulan Qi. Aku berlari sampai berkeringat seluruh badan.
Jubah hijauku sudah robek sebagian besar, dan sebagian besar jubah hijau itu aku gunakan untuk mengikat dan membawa kedua kelinci dan burung itu. Bunuh mereka. Aku melihat ke arah gerbang transfer bundar yang sedang berkumpul di depanku. Agak terurai. Seharusnya ada masalah dengan formasi transfer seseorang dan terlempar ke sini. Aku bersembunyi di atas pohon besar, mengamati dengan seksama pemandangan di bawah. Dari dalam gerbang transfer bundar. Pertama-tama keluar kaki panjang putih mulus. Hanya kaki panjang ini saja sudah membuatku hampir mimisan. Karena wanita ini tidak hanya berpakaian minim, tetapi juga salah satu dari 4 dewa binatang buas yang berdada besar. Tunggu sebentar. Ini adalah Jiang Hansi. Saat aku memikirkannya di benakku, aku langsung tercengang. Wajah cantik yang tak tertandingi ini tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Sistem sialan. Bukankah dia sudah mati? Aku berbalik dan lari. Di dalam hati, aku memaki sistem anjing itu, lalu tiba-tiba, tunggu sebentar. Dia sekarang tidak memiliki kultivasi. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Apa yang kamu katakan? Kata-kata makian yang baru saja ingin kukeluarkan berhenti, aku dengan cepat kembali, dengan seringai di wajahku. Jiang Hansi tadi juga mendengar gerakan di atas pohon, dan berteriak marah. Siapa itu? Huang Mang mengeluarkan pakaian dari ruang Shanghai dan memakainya. Ini jelas merupakan sejarah kelam keduanya dalam puluhan ribu tahun. Jiang Hansi, akibat pertempuran besar itu, tubuh dan pikirannya terluka parah, ditambah kerusakan mental yang serius. Dia hampir jatuh ke tanah. Hao Xi memulihkan luka selama ribuan tahun. Tidak hanya luka internalnya tidak sepenuhnya pulih, tetapi dia juga menyadari ancaman si pencuri itu. Amarahnya hampir membuatnya menyerang. Menyebabkan pikirannya menjadi lebih tidak stabil. Dia tidak punya pilihan selain berencana untuk menghancurkan segalanya dan memulai kultivasi dari awal. Kemudian, dia mengatur selama ribuan tahun. Baru kemudian dia mulai berkembang, menggunakan biaya alam bumi untuk memulihkan seluruh tubuh dan pikirannya, lalu berkultivasi lagi. Dengan pengalaman kultivasi dari pengumpulan tubuh hingga alam bumi ini, Jiang Hansi yakin bahwa dia pasti bisa menembus alam bumi lagi. Dan alam bumi yang dikultivasikan lain kali. Pasti lebih kuat dari alam bumi sebelumnya. Sialan. Jiang Hansi memegang ki bumi yang disegel. Han Jian memarahi dengan marah. Jika dia tidak kehilangan kultivasinya sekarang, pencuri ini pasti akan mati. Simpan Han Jian. Dia harus menemukan tempat untuk menstabilkan diri terlebih dahulu. Dengan penampilannya sebagai manusia biasa saat ini, dia hanya bisa meniup kekuatan Xuan Qi Han Jian. Ini masih merupakan hasil dari dukungan kesadaran ilahi. Hahaha, aku datang lagi. Tanpa diduga, saat ini aku bergegas kembali. Dengan tawa, gagaga, di mulutku. Wajah Jiang Hansi menjadi hijau. Dengan cepat menarik Han Jian dan menebas ke belakang. Sebuah energi Han langsung meledak, dengan lancar. Dengan jurus tubuh, aku langsung tiba di belakang Jiang Hansi. Bagaimanapun, aku juga pernah berada di alam bumi. Jadi teknik kultivasiku tentu saja tidak mungkin lebih lemah dari Jiang Hansi. Bahkan lebih kuat, tapi aku terutama menggunakan tinju. Bagaimana mungkin? Pupil mata Jiang Hansi membesar, sama sekali tidak menyangka bahwa orang di kegelapan ini bisa menghindari serangan Han Jian-nya. Kau tahu, bahkan jika Han Jian disegel, itu adalah ki bumi yang disegel. Bahkan jika itu adalah alam pengumpul roh, serangan pedang ini pasti akan terluka olehnya. Ketika dia lahir, dia telah mendeteksi bahwa yang tertinggi di sini hanyalah alam pengikat roh. Mengapa orang ini bisa menghindari serangannya? Jiang Hansi bahkan tidak melihat wajahku dengan jelas. Yang menyusul adalah pusing dan pingsan di tanah. Aku masih mempertahankan posisi memotong dengan tangan, menarik tanganku dan mengayunkannya. Hahaha, kau benar-benar jatuh ke tanganku, kan? Detik berikutnya, aku mengambil Shanghai. Pada Han Jian yang bergetar, kekuatan spiritual kacau melonjak masuk, menekan energi Han-nya. Aku menusuk jantung Jiang Hansi, namun pedang Han hanya bisa menembus kulitnya sedikit sebelum berhenti. Tentu saja, orang hebat memang berkultivasi ulang, hanya saja kultivasinya belum pulih, tapi dia masih memiliki banyak harta karun. Aku segera melemparkan pedang Han di tanganku dan memanggul Jiang Hansi, karena aku tidak bisa membunuhnya. Kalau begitu, sudahlah. Bukankah kau mengalami kerusakan fisik dan mental yang parah? Kali ini, aku akan membuatnya lebih parah. Aku harus membujuk pedang Han agar bisa aku gunakan, asalkan aku bisa menggunakan pedang Han ini. Aku pasti bisa membantai seluruh tempat ini. Lagi pula Jiang Hansi menggunakan pedang Han ini untuk membunuhku berkali-kali. Hei, lihat, tuanmu pingsan, aku harus menyembuhkannya. Kau mau pergi atau tidak? Aku berjalan 2 meter dari pedang Han dan berkata, pedang Han mendengar kata-kataku. Gemetarnya semakin parah, dia masih berani mengatakan hal seperti itu, tadi dia melihat tanganku. Hampir menusuk tuannya sampai mati. Kau tidak pergi, aku pergi, tuanmu juga ikut bersamaku. Mendengar kata-kata ini, pedang Han terdiam, bergetar 3 kali di tanah, seolah memberi isyarat agar aku mengambilnya. Aku tidak sebodoh itu, aku menempatkan Jiang Hansi di depanku,
menggenggam tangan kecil Jiang Hansi yang lembut. Aku menggenggam pedang Han, niat pedang Han terungkap dan tidak berpura-pura lagi, menyentuh Jiang Hansi. Langsung menghilang tanpa jejak, lalu aku mencari tempat yang aman, membuka rok luar Jiang Hansi. Merobeknya untuk mengikatnya, tanpa diduga di dalamnya, ada lapisan rok tipis. Ternyata tidak bisa ditusuk, ini juga membuatku tahu kenapa tadi, tidak bisa menusuk jantungnya. Aku tidak tahu jubah tipis ini termasuk alat pelindung diri tingkat apa, tapi pastinya sangat tinggi. Setelah mengikat Jiang Hansi dengan erat, aku mencubit hidungnya yang seperti giok. Hei, tunggu sebentar. Aku tidak bisa menusuk jantungnya, tapi aku bisa membungkus kepalanya. Memikirkan ini, aku tidak ragu. Satu pukulan berat diarahkan ke kepalanya, lalu terdengar suara, peng. Seluruh tubuhku langsung terlempar keluar, apalagi ini, aku sangat marah. Aku segera menambahkan satu pukulan lagi ke lehernya, aku menemukan bahwa selama itu bukan jenis serangan yang mematikan, bisa menyebabkan kerusakan padanya, aku juga tidak tahu. Apa sebenarnya penyebabnya? Melihat Jiang Hansi yang tidak bergerak lagi, aku tampak bingung. Tunggu sampai aku berburu satu lagi yang besar, pinggang lapuk atau berburu binatang saja. Gadis cantik, kau tunggu saja. Aku berjanji pada pohon willow, semuanya keluar untuk makan daging. Aku berdiri di jalan desa yang sepi, membuka mulut lebar-lebar, dan pintu-pintu rumah langsung terbuka. Di mata, melihat pinggang cuiti 3 lapis itu penuh keserakahan, tetapi tidak ada yang maju untuk merebutnya. Katakan dulu seberapa kuat orang yang bisa membunuh Yao Xiu ini, hanya khawatir tubuh dan watak mereka tidak mengizinkan mereka untuk merebut. Ayo, jangan terlalu kaku. Malam ini di bawah pohon willow. Adakan api unggun, makan daging sepuasnya. Aku memanggil orang-orang itu. Tidak banyak orang di desa. Seluruh keluarga berjumlah puluhan atau ratusan orang. Yao Xiu sebesar ini sudah cukup untuk dimakan, apalagi beberapa burung dan binatang buas kecil di pinggangnya. Kalian urus daging ini. Aku ada urusan. Siapa yang bisa meminjamkanku sebuah rumah? Aku meletakkan Jiang Hansi yang diikat seperti bacang di tanah, dan juga memotong binatang buas di pinggangnya. Burung-burung itu semua dipotong. Penduduk desa tidak tahu apa yang diikat dengan kain merah compang-camping itu. Lagi pula, hanya hidungnya yang terlihat, tapi bentuk tubuhnya terlihat seperti seorang gadis. Anak muda, kau benar-benar pergi. Seluruh desa kami harus berterima kasih padamu. Di sini menerima kabar. Kepala desa Morei bergegas datang, dan langsung melihat Yao Xiu itu dan beberapa binatang buas kecil. Langsung berlutut di tanah. Penduduk desa langsung ikut berlutut. Aku terkejut. Cepat-cepat membantu kepala desa berdiri, dan berteriak keras untuk menyuruh penduduk desa yang berlutut itu berdiri. Anak-anak itu juga dengan gila berputar-putar di sekitarku. Malam ini seluruh desa tua dan muda semua bersuka cita. Akhirnya ada daging untuk dimakan. Siapa di antara kalian yang bisa memberiku sebuah kamar? Aku ada urusan. Aku, gunakan saja yang mana saja. Ada aku juga. Kamarnya pasti bersih. Seketika penduduk desa berseru, berharap bisa langsung memberiku seluruh rumah. Akhirnya aku mengikuti kepala desa mencari rumah kosong yang tidak berpenghuni, dan juga dibersihkan dengan bersih. Hanya saja tidak digunakan. Aku melemparkan Jiang Hansi ke tempat tidur dengan wajah penuh semangat. Membunuhku 8 kali. Ini adalah yang dia hutangkan padaku. Karena tidak bisa membunuhmu, maka aku hanya bisa dengan enggan menciummu. Tapi tidak bisa menggunakan wajahku yang tampan ini. Lalu aku mengubah wajahku menjadi wajah yang sangat jelek. Seperti wajah Waluh di Plants vs Zombies. Cubit, aku mencium, mengarah ke. Membuka kain di kepala Jiang Hansi, langsung melihat Jiang Hansi melotot dengan sepasang mata yang seolah bisa menyerap jiwa. Apakah matamu buta? Ini membuatku benar-benar kacau, ternyata dia sudah bangun dari dulu. Hanya saja tidak berani bergerak sembarangan lagi. Hehehe, nona cantik, kau tamat, aku tersenyum lebar. Dipadukan dengan bentuk wajahku yang seperti labu, benar-benar pasangan yang serasi. Jiang Hansi batuk 2 kali, dia benar-benar merasa sedikit kasihan. Berani kau. Begitu suara Jiang Hansi keluar, seluruh ruangan terasa lebih dingin beberapa derajat. Aku berani? Kenapa aku tidak berani? Aku menjerit sambil melihat ke tempat tidur. Yang disebut Kaisar Wanita Pahlawan, tertawa terbahak-bahak. Hari ini aku mempermainkanmu. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Tatapan dingin Jiang Hansi menatapku tajam. Aku mendekatkan wajahku, dan saat hendak mencium bibirnya, aku memalingkannya ke samping. Benar saja, sebilah jarum es meluncur dari mulut Jiang Hansi dan menancap di dinding dengan bunyi, pluk. Seketika dinding itu membeku menjadi lapisan es yang tebal, membuatku ketakutan setengah mati. Hampir saja aku dibunuh olehnya lagi. Hehe, sepertinya kau tidak becus. Aku menendang kepalanya. Dengan satu pukulan keras, seluruh tubuhnya terlempar keluar karena kekuatan tendangan, dia segera bangkit dan menggunakan gerakan tubuh untuk melarikan diri. Berlari sampai ke tepi penghalang biru, aku menyadari tidak bisa keluar sama sekali, dan buru-buru melarikan diri ke dalam sebuah rumah. Berganti pakaian yang agak besar, dan mengubah wajahku kembali.
Aku bersyukur dalam hati bahwa aku telah menyamar tadi. Tidak kusangka niatku untuk membuat Jiang Hansi jijik malah menyelamatkanku. Aku berjalan keluar dengan sikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku bertaruh Jiang Hansi sudah melupakan wajah asliku. Lagi pula, di kehidupan ketujuh dan kedelapanku yang paling lama, aku selalu menyamar, tapi sedetik kemudian, sebuah energi pedang dingin meledak dari rumah tadi, seluruh rumah langsung menjadi bobrok, energi pedang menghantam penghalang. Penghalang itu retak, tetapi segera pulih kembali. Gendut, keluarlah untuk mati. Jiang Hansi, yang berganti pakaian biru, mengejar keluar dengan marah. Orang-orang di desa sedang sibuk mengurus daging babi tanpa lemak. Tiba-tiba muncul seorang wanita seperti bidadari. Seluruh desa terkejut. Kemudian semua orang menjadi takut. Wanita seperti bidadari ini sangat kuat. Mereka takut dibantai. Aku tidak khawatir. Aku tahu betul watak Jiang Hansi. Dia tidak akan membunuh orang dengan sembarangan tanpa alasan. Inilah alasan kenapa aku berani menggendong Jiang Hansi kembali ke desa. Sebenarnya aku masih bersedia membantu orang-orang di desa. Menggendong Jiang Hansi kembali, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sebenarnya aku hanya menggendongnya kembali. Agar dia menjadi petarung bagi desa, Jiang Hansi berdiri di depan rumah yang bobrok itu, dan menatap dingin para wanita desa. Tak seorang pun yang dia cari. Saat menyapu ke arahku, tiba-tiba berhenti. Kenapa orang ini terasa sedikit familiar? Aku merasa sangat bersalah, tetapi tetap menegakkan dada dan menatap matanya. Kemudian dengan cepat menundukkan kepala. Jiang Hansi melihatku sama seperti penduduk desa, dan menghilangkan keraguannya. Apakah kalian ada melihat seseorang? Jiang Hansi yang memegang pedang dingin dengan satu tangan, tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa menggambarkan penampilan orang itu. Bidadari cantik. Apakah kamu mencari seseorang yang wajahnya seperti kura-kura? Aku dengan sukarela maju. Apakah kamu melihatnya? Jiang Hansi berpikir sejenak. Sebutan itu memang sangat cocok dengan orang itu. Dia lari keluar. Aku menunjuk keluar penghalang biru. Di luar gelap gulita, sama sekali tidak bisa melihat jalan. Aku pasti akan membunuhmu. Jiang Hansi menatap dingin ke arah yang aku tunjuk dan bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi untuk saat ini, dia hanya bisa menyerah, karena bahkan jika dia keluar, dia belum tentu bisa menemukannya. Dia dengan sendirinya menemukan posisi dan duduk bersila, menjalankan teknik es bumi. Ini adalah teknik dasar. Juga merupakan teknik yang paling dia sesali. Terakhir kali dia berlatih adalah fragmen 2/3 dari teknik es bumi. Ketika dia mengumpulkan bagian terakhir, dia sudah meninggal. Salah satu alasan untuk berlatih ulang kali ini adalah karena ini. Memulihkan diri setelah kehancuran sangat menghabiskan tenaga. Tidak hanya seluruh kultivasinya hilang, bahkan banyak artefak dan sumber daya juga hilang. Sekarang dia hanya memiliki 3 artefak di seluruh tubuhnya. Dan 1 senjata takdir, serta beberapa pakaian dan pil yang berserakan. Namun, jumlahnya juga tidak banyak lagi. Paling banyak, dia seharusnya hanya bisa mendukungnya untuk berkultivasi ke alam perluasan roh, dan alam tubuh rapuh tidak dapat menahan efek obat dari pil yang dibawanya. Hanya bisa berkultivasi ke alam pengumpulan roh terlebih dahulu. Dan senjata takdir itu, jujur saja, Jiang Hansi masih mengajariku banyak prinsip hidup, tetapi aku mempelajarinya dengan nyawa. Seperti kata pepatah, belajar mati-matian. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia sedang berkultivasi, jangan ganggu dia. Mari memanggang daging dulu. Aku kembali ke kerumunan dan bersama mereka mengolah daging monster. Mengangkat pisau, krak, krak, krak. Seluruh tulang monster itu langsung aku pisahkan. Setelah memotongnya menjadi beberapa bagian, aku mengambil ranting pohon di samping dan menusuknya. Setelah menyelesaikan semuanya, aku berdiri. Menepuk-nepuk debu di tubuhku. Ketika aku mendongak, aku terkejut dan mundur, menginjak daging monster. Langsung terpeleset dan jatuh ke tanah. Ketika aku mendongak, aku terkejut dan mundur, menginjak daging monster. Aku langsung terpeleset dan jatuh ke tanah. Ternyata Jiang Hansi sudah berdiri di depanku dan menatapku. Dia sudah melihatku sejak lama tanpa aku sadari karena aku terlalu fokus dengan apa yang kulakukan. Setelah melihatnya mendongak, bayangan masa lalu di hatiku membuatku ketakutan. Kamu sepertinya sangat takut padaku. Sepasang mata Jiang Hansi yang memikat, namun juga membuat orang merasa dingin, menatapku dan berbicara dengan nada datar. Tidak, Kakak Xianyu. Aku hanya tidak menyadari kedatanganmu, aku hanya kaget. Aku menopang tubuh dengan kedua tangan dan berdiri. Kenapa Jiang Hansi terus menatapku? Apakah dia mengenaliku? Apakah begitu? Jiang Hansi melihatku beberapa saat. Apakah aku akan mati lagi di kehidupan ini? Aku buru-buru bertanya pada sistem di dalam hatiku. Setiap kali aku bertemu Jiang Hansi, aku pasti mati, seolah tidak ada habisnya. Ding sistem ini menawarkanmu sebuah rencana. Manfaatkan fakta bahwa kultivasinya belum tinggi sekarang, dan taklukkan dia selangkah demi selangkah. Apa? Aku langsung berteriak di dunia nyata. Semua orang langsung menoleh. Bahkan Jiang Hansi yang tidak jauh pun tidak terkecuali. Apa? Aku kehilangan kata-kata.
Otakku berputar dan aku dengan cepat mengatakan bahwa daging bakarnya gosong. Melihat tidak ada apa-apa, semua orang kembali sibuk dengan urusan mereka sendiri. Bagaimana cara menaklukkannya? Dia itu seperti gunung es besar, aku yakin aku bisa langsung membeku sampai mati. Aku berkomunikasi dengan sistem di dalam hatiku lagi. Rencana yang ditawarkan sistem ini tidak dapat diandalkan. Ding, tidak ada jalan lain. Kalian berdua seperti pasangan yang ditakdirkan. Kamu sudah mati 8 kali, tidak bisakah kamu mencoba menaklukkannya sekali saja? Ini adalah satu-satunya kesempatanmu yang paling mungkin berhasil. Melihat ekspresiku yang sedang berpikir, sistem itu merasa kecewa. Dia juga pernah mengatakan hal yang sama padaku sebelumnya. Aku juga. Pada akhirnya, itu masih berubah menjadi membunuhnya. Tidak masalah jika aku harus membunuhnya, yang menyakitkan adalah aku tidak bisa mengalahkannya. Ding, apakah dia cantik? Cantik. Ding, apakah tangan kecilnya lembut? Lembut. Ding, jadi, apakah kamu akan menaklukkannya atau tidak? Menaklukkan. Kata terakhirku mengikuti perkataan sistem. Detik berikutnya, aku tidak bisa bersuara karena menyadari bahwa semua orang menatap ke arahku lagi. Setelah itu, aku buru-buru menjelaskan, hei, aku tidak menyangka bahwa ginjal ini ternyata jantan. Aku membolak-balik ginjal yang kutusuk pada ranting di tanganku dengan ekspresi terkejut. Kemarilah, makanlah lebih banyak ini. Aku mencari orang yang terlihat paling lemah di antara semua orang dan memanggilnya, mengambil seikat ginjal. Beri dia makan lebih banyak. Terima kasih, terima kasih. Orang itu memegang ginjal yang ramping. Sudah 2 kali metabolisme. Dan kalian anak-anak, kemari. Aku melambai lagi pada anak-anak itu. Beberapa anak berlari dengan gembira. Ambil telur burung ini dan makanlah. Aku mengambil telur burung panggang di samping dan memberikannya kepada mereka. Terima kasih, kakak. Beberapa orang memanggil, kakak, dengan suara kekanak-kanakan, membuatku merasa nyaman. Suara kekanak-kanakan anak-anak memang enak didengar. Apa kau melihat kakak perempuan itu? Aku menunjuk Jiang Hansi yang duduk bersila tidak jauh dari sana. Melihatnya. Kakak perempuan yang sangat cantik. Aku mengambil beberapa telur burung lagi dan memberikannya kepada anak-anak. Ambil beberapa telur burung ini dan berikan padanya. Oke. Beberapa anak mengangguk dan berlari ke arah Jiang Hansi dengan riang. Kakak perempuan, ini telur burung yang disuruh kakak besar berikan padamu. Jiang Hansi menelan ludah tanpa ekspresi. Kultivasinya tidak tinggi sekarang dan tidak bisa menahan rasa lapar. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping. Dia mengambil sebutir telur burung dan melihatnya, lalu melihat ke arah kerumunan di sisiku. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikannya, dia membuka cangkang telur. Dia mencicipi sedikit, lembut dan enak. Ketika dia selesai memakan semua telur burung, dia menyadari bahwa aku sedang menatapnya sambil tersenyum. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba merasa bersalah. Dia dengan canggung melihat ke kejauhan. Untungnya, orang ini tidak tahu identitas aslinya. Jari-jarinya yang agak hitam karena mengupas cangkang telur. Dia menutup matanya dan berpura-pura berkultivasi lagi. Aura dingin samar-samar melayang-layang di sekelilingnya. Jika kau tidak memperhatikannya, kau tidak akan melihatnya. Ayo, beri dia makan. Saat ini, aku memegang seikat daging ginjal dan berjalan ke sisinya. Mendekatinya. Aku selalu merasa suhu di sekitarku turun sedikit. Dia seperti AC berjalan. Aku tidak mau. Aduh, jangan sungkan. Aku melihat Jiang Hansi tidak menunjukkan emosi yang tidak menyenangkan. Kesempatan bagus. Aku langsung menyela perkataannya, mengulurkan tangan dan meraih telapak tangannya yang lembut dan menggenggamnya. Seikat daging ginjal itu. Jiang Hansi tidak menyangka bahwa pria yang tampak lumayan tampan di depannya tiba-tiba meraih telapak tangannya. Dia bereaksi, tetapi ternyata tidak bisa menariknya. Ketika dia ingin menggunakan lebih banyak kekuatan, dia menyadari bahwa aku sudah melepaskannya, dan yang dia genggam di tangannya adalah seikat daging ginjal. Jiang Hansi tertegun. Pria ini agak lancang. Tapi dia juga baik hati. Jiang Hansi tidak mengatakan apapun. Terima kasih. Jiang Hansi mengucapkan terima kasih dengan canggung. Aku melambaikan tangan. Kita semua adalah keluarga. Jiang Hansi melihat punggungku saat aku berjalan kembali dan makan sedikit daging pinggang yang kurus di tangannya. Rasanya sangat enak bahkan tanpa bumbu apapun. Bagaimana dia memanggangnya? Dulu, saat berkultivasi. Sebelum cermin jiling, dia harus melewatinya. Setelah cermin jiling, dia hanya menggunakan pil dan obat mujarab. Tentu saja, dia tidak tahu bagaimana rasa daging ini. Aku tidak menyangka rasanya akan lebih baik daripada rasa asam, manis, pahit, dan asin bercampur menjadi satu, hampir seperti pil dan obat mujarab, tetapi jauh lebih enak. Jiang Hansi tidak mau dekat dengan orang lain, yang sepertinya membuat orang-orang di desa mengucilkannya. Orang-orang di desa juga terkejut dengan wanita cantik yang tiba-tiba muncul itu. Kemudian mereka teringat akan lubang yang aku bawa kembali, yang dibungkus dengan pakaian compang-camping.
Melihat wanita itu bergegas keluar dari rumah dengan ekspresi marah dan melihat rumah reot yang tidak jauh dari sana. Orang-orang di desa tidak mau berbicara dengannya karena takut dibunuh olehnya dengan pedang. Saat malam tiba, kepala desa mencarikan aku rumah kosong untuk ditinggali. Menurut kepala desa, rumah-rumah ini awalnya milik anggota tim pemburu, tetapi mereka sudah lama tidak kembali. Rumah itu dibersihkan setiap hari, jadi kamu bisa tinggal dengan tenang. Aku mengerti sedikit. Aku juga tahu mengapa orang-orang di desa kelaparan seperti ini. Para manusia ini, bahkan jika mereka menemukan binatang buas berdaging pinggang, mereka belum tentu bisa mengalahkannya. Sekarang aku bisa dianggap sebagai orang yang dihormati di desa. Bagaimanapun, aku bisa dianggap sebagai orang yang menyelamatkan sebagian besar penduduk desa dengan cara yang berbeda. Terima kasih, Kepala Desa. Hati-hati di jalan. Kepala Desa, hei, jangan katakan itu. Kami yang harus berterima kasih. Ngomong-ngomong, siapa maksudmu? Kepala Desa berhenti di tengah kalimat. Dia bertanya tentang identitas Jiang Hansi. Tidak apa-apa, wanita itu aku pungut. Aku akan mengurusnya nanti. Kepala desa menatapku dengan aneh ketika mendengar ini. Tidak heran dia menginginkan kamar untuk mengurus suatu urusan. Ternyata urusan seperti ini. Tapi sepertinya tidak berhasil. Ya, hahaha. Kepala desa, kembalilah dulu. Aku melihat tatapan aneh kepala desa dan tertawa keras 2 kali dan buru-buru menyuruhnya pergi. Aku melangkah ke sisi Jiang Hansi dan berkata dengan ringan, apakah kamu ingin tidur di sini? Jiang Hansi tidak tahu bagaimana menjawab, jadi dia tidak menjawabku dan terus berkultivasi dengan mata tertutup. Pergilah tidur di rumahku. Aku sedikit menjauh darinya sebelum berani mengatakan kalimat ini. Benar saja, Jiang Hansi langsung membuka kedua mata indahnya yang dalam dan menatapku tajam. Nini, jangan menatapku seperti itu. Aku hanya menyuruhmu tidur di rumahku. Jika kamu tidur di sini, semua orang di desa pasti akan datang melihatmu sebelum tidur. Saat itu, kesanmu akan menjadi anak yang tidak diinginkan. Bicaraku agak gagap. Tadi setelah dia menatapku seperti itu, bayangan dibunuh di 8 kehidupan sebelumnya muncul lagi. Jiang Hansi mendengar, anak yang tidak diinginkan, dan ragu sejenak. Dia duduk bersila dan berpikir sejenak, lalu akhirnya bangkit berdiri. Aku sangat senang melihatnya. Benar saja, Permaisuri Yandere ini masih peduli dengan reputasinya. Aku tahu Permaisuri Yandere ditinggalkan oleh orang tuanya sejak kecil. Akhirnya, dia ditemukan oleh Santa generasi tua dari Tanah Suci, dan menemukan bakatnya sangat bagus dan akar spiritual khusus, dan diterima sebagai murid pribadi. Akhirnya, kehidupannya seperti memiliki ceat. Dapat dikatakan bahwa kecuali ditinggalkan oleh orang tuanya, hampir tidak ada hal buruk dalam hidupnya. Oh, benar, ada juga 2 cubitan yang ditangkap oleh kehidupan ke-8ku dan ciuman itu. Kalau begitu, ayo pergi. Jiang Hansi, yang memasuki ruangan dengan sedikit keakraban. Benar-benar berinisiatif untuk berbicara. Tapi kata-kata ini hampir membuat jantungku melompat keluar. Tapi sepertinya aku lupa. Jiang Hansi mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati, tetapi masih tidak ingat. Bagaimana mungkin? Sejak lahir hingga sekarang, aku belum pernah keluar dari desa ini. Pasti kamu salah ingat. Aku segera mengarang omong kosong untuk mengganggu pikirannya. Benarkah? Jiang Hansi mengerutkan kening dan merasa curiga. Mungkinkah dia benar-benar salah ingat? Setelah puluhan ribu tahun, bagaimana mungkin Jiang Hansi mengingat anak tanpa nama yang telah dia bunuh 6 kali ini? Mungkin dia akan ingat sebentar saat itu, tapi sudah puluhan ribu tahun berlalu, dia sudah lupa. Hanya ada 2 orang yang bisa benar-benar dia ingat. Yang pertama adalah gurunya. Yang lainnya adalah orang yang mencubit dan menciumnya. Tapi semuanya sudah mati. Aku berpura-pura mencari di sekitar ruangan, dan seolah-olah tanpa sengaja berkata, aduh, tidak ada tempat tidur kedua di sini. Jiang Hansi menatapku dengan dingin, dengan mata yang penuh keretakan. Mengerutkan kening dan berkata, aku tidur di lantai saja. Mendengar ini, Wang Feng menutup pintu. Dan langsung berbaring di lantai. Melanjutkan, jika kamu tidak tidur di tempat tidur itu akan sia-sia malam ini, dan ada kerikil kecil di lantai, kulitku tebal. Aku tidak takut kerikil, tapi kulitmu halus. Wang Feng merasa cukup sampai di sini. Dia tidak berbicara lagi. Terlalu banyak bicara akan membuatnya jijik. Jiang Hansi melihat ke tanah, Wang Feng yang membelakanginya juga tak berdaya. Ternyata ada orang yang tak terlukiskan di dunia ini. Wang Feng mendengar suara naik ke tempat tidur di belakangnya, dan hatinya gembira. Jika perasaan baiknya di hati Jiang Hansi sebelumnya adalah 1, maka sekarang seharusnya sudah 2. Hanya kurang 98 untuk berhasil menaklukkannya. Menaklukkan Jiang Hansi sudah di depan mata. Sistem ini bahkan tidak memiliki nilai perasaan baik untuk penaklukan. Hanya bisa menghitung dalam hati. Tugas 1, temukan tim pemburu desa Liu. Waktu, 3 hari. Hadiah, terobosan ke alam spiritual. Tugas 2, taklukkan Kaisar wanita haus darah Jiang Hansi. Hadiah, terobosan ke alam tak terkalahkan. Wang Feng baru saja mendengar.
Ketika mencari tim pemburu desa Liu, dia cukup bersemangat. Tugas ini memiliki batasan waktu. Membuktikan bahwa setelah 3 hari, tim pemburu itu pasti akan mati. Ini adalah pengalaman yang telah dia kumpulkan. Dan saat berikutnya muncul tugas lain, tugas menaklukkan kaisar wanita haus darah Jiang Hanxi, langsung menerobos ke alam tak terkalahkan. Apa artinya tak terkalahkan? Artinya tidak ada lagi musuh. Setelah berhasil, dia yang berkuasa. Wang Feng hampir melompat dan memeluk Jiang Hanxi di belakangnya, tetapi setelah tenang. Dari hadiah alam tak terkalahkan ini, dapat dilihat bahwa menaklukkan Jiang Hanxi sangat sulit. Dan tidak ada perasaan baik yang bisa dilihat, hanya bisa mengamati perasaannya sendiri. Jika ada kecerobohan, diperkirakan dia akan langsung dipotong-potong menjadi daging cincang. Jiang Hanxi mendengar suara-suara kecil yang bersemangat dari waktu ke waktu di telinganya. Dia mengerutkan kening dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Mungkinkah dia sedang menatapnya? Melakukan hal yang tidak bisa dilihat, Jiang Hanxi tidak bisa menahan diri untuk membuka matanya dan melihat ke sana. Yang terlihat adalah Wang Feng. Wang Feng berdiri di tanah dan membolak-balik, lantai sudah dibersihkan. Wang Feng sedang memikirkan kemana dia harus pergi besok untuk mencari tim pemburu itu. Semakin dia memikirkannya, dia semakin merasa kesal. Saat membolak-balik, dia bertatapan dengan Jiang Hanxi. Belum tidur? Setelah bertatapan selama lebih dari 10 detik, Wang Feng tertawa terbahak-bahak, memecah kesunyian yang memiliki cita rasa yang agak menakutkan. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggumu. Jiang Hanxi juga mencibir dalam hatinya. Sepertinya pria dari masa lalu itu tidak sepenuhnya berpikiran terbuka seperti yang dia kira. Aku sedang memikirkan desa. Seluruh tim pemburu menghilang. Aku tidak tahu bagaimana cara mencari mereka. Wang Feng berdiri dan menepuk debu di tubuhnya. Bermaksud keluar untuk menghirup udara segar dan menghilangkan kebosanan. Wang Feng membuka pintu dan berjalan ke arah pohon willow. Memanjat dahannya dan berdiri, melihat ke kejauhan. Di luar penghalang biru, semuanya gelap gulita. Tidak ada yang bisa dilihat. Wang Feng di batang pohon menarik napas dalam-dalam, berencana untuk bertanya kepada kepala desa besok. Angin malam bertiup lembut di wajahnya. Saat itu, dia mendengar suara seorang gadis kecil lagi. Wang Feng tahu itu. Itu adalah gadis kecil yang sama seperti kemarin. Dewa Willow, aku masih ingin bermain. Suara gadis kecil itu sama kecilnya seperti biasanya, seolah takut didengar oleh orang lain. Dewa Willow juga tidak menolak permintaannya. Dia mengeluarkan sebatang dahan dan mengulurkannya. Wang Feng meletakkan kedua tangannya di belakang kepalanya dan bersandar di batang pohon, melupakan langit. Melalui penghalang biru, dia masih bisa melihat bintang-bintang di langit dan bulan purnama yang besar. Bulan purnama ini entah berapa kali lebih besar dari bumi. Tampaknya berada tepat di depan mata. Sosok gadis kecil di bawah pohon. Entah kapan sudah menghilang. Dewa Willow juga kembali seperti semula. Hanya tersisa satu orang di tengah desa. Pemandangan bersandar di pohon willow. Sudah hampir 2000 tahun sejak aku datang ke dunia ini, hidup seperti tidak berguna. Dibunuh oleh Jiang Hanxi sebanyak 8 kali. Memikirkan hal ini, mata Wang Feng memerah. Sebenarnya, itu juga salahnya. Dia bersikap kurang ajar dan memprovokasi Jiang Hanxi. Awalnya, ketika dia melihat Jiang Hanxi, dia langsung menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Berpikir bahwa dia adalah anak yang ditakdirkan dan pasti tak terkalahkan, sampai dia bosan dibunuh. Dia tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Hanya saja mereka seolah-olah terpaku bersama. Tidak peduli apa, mereka akan bertemu lagi. Kemudian mereka berdua perlahan berubah menjadi musuh. Di kehidupan ke-8, dia bertarung dengannya dengan perbandingan 4 lawan 6. Mereka berdua terluka parah. Hanya saja Wang Feng saat itu tidak berdaya untuk bertarung lagi. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengan inti bumiku. Inti bumi masih sangat berharga. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi setingkat energi bumi. Selain itu, dia adalah seorang kultivator ganda hukum dan tubuh, mungkin bahkan lebih unggul dari energi bumi. Kembalilah dan kembangkan lebih banyak perasaan dengannya. Pada saat itu, dia seharusnya tidak membunuhku. Wang Feng melompat dari pohon willow. Mengangkat kakinya dan berjalan kembali ke rumah. Sepertinya kamu menangis. Tepat setelah dia menutup pintu, dia mendengar suara dingin Jiang Hanxi. Wang Feng mengusap matanya. Pasir masuk ke mataku. Aku memang menangis. Aku tidak hanya menangis sekarang, aku juga menangis berkali-kali sebelumnya. Semuanya karena kamu, Jiang Hanxi. Jiang Hanxi terdiam mendengarkan kata-kata yang dia gunakan untuk menipu anak-anak. Tidak melanjutkan bertanya lagi. Urusan pria ini tidak ada hubungannya dengannya. Jika Wang Feng tahu tentang ini, pasti akan berteriak padanya, itu sangat penting. 100% itu semua ada hubungannya denganmu. Wang Feng menatap wajahnya yang tertutup rapat dan tubuhnya yang berlekuk untuk beberapa saat. Harus diakui, jika wanita ini dibawa pulang, pasti akan bahagia sampai mati. Meskipun telah dibunuh 80 kali dan melihat Jiang Hanxi berkali-kali. Setiap kali Wang Feng melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas.
Jiang Hansi ini benar-benar tidak ada bedanya dengan apa yang disebut peri dalam hatinya. Sudah cukup melihatnya, suara Jiang Hansi yang seolah membawa hawa dingin terdengar di telinga Wang Feng. Meskipun basis kultivasinya hilang, kesadaran ilahinya masih tersisa banyak. Dia merasakan tatapan Wang Feng yang menatapnya dengan saksama dan tidak bisa. Kakak peri terlalu cantik. Aku tidak sengaja kehilangan fokus. Maaf, maaf. Wang Feng dengan cepat menyatukan kedua tangannya dan meminta maaf. Melihat Jiang Hansi tidak mengatakan apa-apa lagi, Wang Feng berbaring di tanah dan mulai tidur. Bersiap untuk memulihkan semangat dan pergi mencari tim pemburu di desa itu besok. Beberapa menit kemudian, aku tahu ada satu tim yang terjebak di suatu tempat, tapi aku tidak tahu apakah itu tim pemburu yang kamu cari. Jiang Hansi berkata dengan mata tertutup. Sementara Wang Feng sudah tertidur lelap. Jika Wang Feng bangun sekarang, dia pasti akan mengatakan, "Kau memberikan komentar setelah kejadian dengan terlalu keras." Jiang Hansi tidak mendengar suara apapun dan juga tertidur lelap. Dia juga benar-benar terlalu lelah. Memperbaiki cermin yang pecah dan kelahiran kembali menghabiskan sebagian besar kultivasinya. Kesadaran ilahi, sumber daya, artefak sihir, dan banyak hal lainnya. Tim itu juga yang dia deteksi ketika dia dilahirkan dengan kacau. Dan dalam perjalanan kelahirannya, Wang Feng juga kebetulan dibunuh olehnya 10.000 tahun yang lalu. Setelah memasuki desa Liu dan keluar untuk berburu, maka Wang Feng melihatnya keluar dari transmisi ruang hampa. Semalam berlalu tanpa kata. Keesokan paginya, Wang Feng menatap Jiang Hansi yang dipeluk erat olehnya. Pikiran pertama di benaknya adalah dia akan mati. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa tidur di tempat tidur? Bahkan memeluknya. Tidak, aku harus lari. Jika Jiang Hansi tahu, aku memeluknya sepanjang malam, dia pasti akan mengeluarkan pedang dingin itu dan menebasnya beberapa kali. Melihat wajah samping Jiang Hansi yang kemerahan, Wang Feng mengangkat tangannya perlahan dan lembut, lalu mengangkat kakinya perlahan dan lembut. Tubuhnya dengan paksa bergerak mundur. Suara benturan tubuh dengan tanah terdengar. Wang Feng sudah berguling menjauh dari tempat tidur. Jiang Hansi mendengar suara itu dan matanya bergerak-gerak. Perlahan membuka matanya dan menatap langit-langit dengan kosong untuk beberapa saat sebelum bangun dan turun dari tempat tidur. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Hansi mengajukan pertanyaan sambil melihat Wang Feng yang sedang melakukan layanan. Mengapa posisinya begitu tidak pantas? Aku melakukan push-up, cara untuk melatih tubuh. Wang Feng duduk di atas push-up dengan sedikit rasa bersalah. Matanya hanya menatap tanah, sama sekali tidak berani mengangkat matanya untuk melihat Jiang Hansi. Omong kosong, kamu sedang bertepuk sebelah tangan. Suara dingin Jiang Hansi terdengar, Wang Feng merasa sejenak semua di sekitarnya menjadi sunyi. Selain dia, siapa lagi yang bisa Wang Feng cintai sendirian? Tak disangka, dia memanggilnya peri kakak. Dan terlihat seperti seorang sarjana, anggun dengan sedikit polos, ternyata dia adalah orang seperti ini. Tidak, bukan itu. Aku benar-benar sedang melatih tubuhku. Wang Feng buru-buru menegakkan tubuhnya tanpa wajah memerah dan jantung berdebar. Bertatapan dengan Jiang Hansi, mereka berdua bertatapan selama belasan detik. Jiang Hansi melihat mata Wang Feng yang tampak tulus, dan menghilangkan sedikit keraguan di hatinya. Tentang dia yang benar-benar melatih tubuhnya. Aku akan bersumpah, aku Wang Feng di depan Jiang Hansi bersiap untuk membuat sumpah hati. Push up memang melatih tubuh. Dia juga tidak takut, terutama takut Jiang Hansi mengeluarkan pedang esnya dan menebasnya 2 kali. Tidak perlu. Melihat Wang Feng ingin membuat sumpah hati, Jiang Hansi memotongnya. Keraguan di hatinya juga hilang sepenuhnya. Membuat sumpah hati bukanlah lelucon, melanggar sumpah. Ringannya akan menumbuhkan iblis batin, menjadi gila, beratnya akan menurunkan petir dan langsung membunuhnya. Baiklah kalau begitu. Wang Feng berpura-pura polos dan menjawab, untunglah. Dia tidak menyadari aku pernah memeluknya. Wang Feng juga tidak menyangka Jiang Hansi tidur begitu nyenyak, baru bangun setelah mendengar suara dia jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Setelah merapikan diri, keduanya berjalan keluar dengan pikiran masing-masing. Wang Feng sedang memikirkan bagaimana cara menemukan tim pemburu itu, sedangkan Jiang Hansi sedang memikirkan untuk segera meningkatkan kultivasinya dan pergi ke Beijing. Untuk mencari prajurit, menikahi sekte, sehingga keinginannya akan terjamin. Juga dihitung memulai kembali. Binggong adalah salah satu tempat suci super di benua Tianchang. Terakhir kali dia juga berkultivasi dari Binggong. Dan berkultivasi sampai ke alam dadi. Sejak saat itu Binggong dari dulu hingga sekarang, juga telah menghasilkan 3 kaisar besar. Status dan kekuatannya juga meningkat pesat, hampir sejajar dengan sekte pedang nomor 1 di benua Tianchang. Namun Binggong tetap mengutamakan harmoni. Dan memilih menjadi nomor 2. Wang Feng pertama-tama pergi mencari kepala desa untuk menanyakan kabar tentang tim pemburu itu. Melihat Jiang Hansi pergi menjauh dari desa, Wang Feng tidak khawatir dia akan melarikan diri. Kultivasi tubuh tingkat 9-nya bahkan mungkin tidak bisa keluar dari wilayah sulit ini. Jiang Hansi dengan kultivasi tubuh tingkat 6 ini, bagaimana mungkin bisa melarikan diri? Wang Feng datang di depan rumah kepala desa dan mengetuk beberapa kali. Pintu berderi terbuka,
Kepala desa membungkuk dan berjalan pincang melihat Wang Feng. Xiao Feng apakah ada sesuatu? Kepala desa membelai janggutnya, mencoba menampilkan kesan seorang ahli yang menjauhkan diri dari dunia luar. Hanya saja kondisinya sepertinya tidak memungkinkan. Saya ingin bertanya kepada kepala desa, apakah Anda tahu berita tentang regu pemburu di desa Anda? Kamu ini, kepala desa samar-samar menebak apa yang akan dia lakukan. Dia buru-buru berkata, Xiao Feng, bahkan kapten regu terdekat pun tidak bisa kembali. Sebaiknya kamu tidak pergi. Desa kami sudah berhutang budi padamu. Bagaimana kami bisa membiarkanmu mengambil risiko seperti itu lagi? Jangan khawatir. Apakah kamu lupa wanita yang aku bawa kembali? Aku akan mengajaknya pergi bersamaku. Wang Feng menyebut Jiang Hansi. Kepala desa juga menatap Wang Feng. Wanita cantik yang luar biasa itu memang sangat kuat. Bahkan penghalang biru Liu Shen bisa ditembus dengan satu tebasan. Orang-orang di desa tidak tahu tentang Liu Shen. Tidak ada yang tahu kapan dia menjadi dewa pelindung desa. Bahkan kepala desa sudah ada sejak dia masih kecil. Tetapi kultivasinya pasti melampaui alam juli. Karena satu-satunya alam juli di desa pernah berdebat dengannya. Dia diikat oleh rantingnya dan dipukuli pantatnya. Sayang sekali dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Masuklah dan bicaralah. Kepala desa membuka pintu dan memberi isyarat kepada Wang Feng untuk masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat sederhana. Hanya ada beberapa perlengkapan sehari-hari sederhana. Mungkin yang paling berharga adalah beberapa potong daging babi asap yang tersisa dari kemarin yang tergantung di dalam rumah. Aku juga tidak tahu mengapa mereka tidak bisa kembali. Tapi mereka mungkin sudah mati sekarang. Saat kepala desa mengatakan ini, suaranya agak sedih dan menyedihkan. Tanpa regu pemburu, itu membuktikan bahwa desa mereka akan sulit untuk bertahan hidup lagi. Dan anggota regu pemburu yang satu-satunya yang kembali belum bangun sampai sekarang. Itu membuktikan bahwa mereka belum mati. Wang Feng mengeluarkan suara yang sangat pasti. Hanya saja ekspresi kepala desa sangat tidak percaya. Bagaimana mungkin? Mereka sudah tidak kembali selama setidaknya 3 hari. 3 hari di Nanling adalah semacam aturan tak tertulis. Jika lebih dari 3 hari, pada dasarnya mereka tidak akan kembali. Setelah kepala desa selesai berbicara, dia menuangkan secangkir air di atas meja dan meminumnya. Mereka pasti belum mati. Katakan saja padaku berita yang kamu tahu. Dalam 3 hari, aku bisa mencoba membawa mereka kembali. Nada bicara Wang Feng sangat pasti. Kepala desa mendengarnya dengan tatapan seperti melihat hantu. Dia tidak mengerti mengapa Wang Feng berbicara dengan begitu yakin. Sebenarnya, berita yang aku tahu hanyalah satu kalimat. Mereka pergi ke arah timur. Dan kemudian aku tidak tahu apa-apa lagi. Mendengar ini, Wang Feng tercengang. Kemana dia harus mencari? Tetapi ada seorang anggota regu pemburu yang melarikan diri kembali ke desa. Hanya saja dia belum bangun sampai sekarang. Pada saat ini, kepala desa melanjutkan dengan mengatakan sepatah kata. Wang Feng buru-buru memintanya untuk membawanya mencari anggota regu pemburu itu. Wang Feng merasa kepala desa berjalan terlalu lambat. Dia menggendongnya di punggungnya dan memintanya untuk menunjukkan jalan. Lalu dia mulai berlari dengan liar. Perlahan, perlahan. Suara kepala desa di belakangnya teredam oleh langkah kaki besar Wang Feng. Setelah perjalanan yang cukup jauh, kepala desa akhirnya membuat Wang Feng berhenti. Wang Feng yang menggendong kepala desa melihat rumah di depannya. Tidak ada bedanya dengan rumah-rumah normal di desa. Setelah menurunkan kepala desa, dia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang pria kurus dan pucat keluar. Ada sisa air mata di sudut matanya, jelas baru saja menangis. Pria itu langsung menyapa Wang Feng dengan hormat. Bagaimanapun, anaknya sekarang bisa makan daging dan minum sup berkat Wang Feng. Li Mei, apakah kondisi Zhang Xi membaik? Kepala desa mendekat dan bertanya dengan prihatin. Masih sama, tidak ada perubahan. Li Mei yang sedih kembali menyeka air matanya. Wang Feng menjawab kepala desa. Bolehkah saya melihat? Wang Feng berdiri di samping dan berbicara. Mungkin dia bisa menyelesaikannya. Bagaimanapun, dia memiliki banyak ilmu sakti. Masuklah. Rumah ini agak sederhana, semoga dermawan tidak keberatan. Li Mei membuka pintu rumah untuk Wang Feng dan kepala desa. Masuk ke dalam rumah. Tidak, tidak akan. Wang Feng dengan cepat melambaikan tangannya. Dia sudah mengalami berbagai macam kehidupan. Di kehidupan ketujuhnya, memiliki rumah untuk ditinggali saja sudah bagus. Saat meninggal, dia bahkan tinggal di ruang bawah tanah. Wang Feng masuk ke dalam rumah dan langsung melihat seorang gadis kecil. Juga seorang pria kurus kering berusia sekitar 30 tahun. Yang membuat Wang Feng sedikit terkejut adalah, gadis kecil itu ternyata adalah gadis yang sering bermain dengan pohon willow di malam hari. Sekarang dia tertidur lelap di sisi pria itu. Pria kurus kering itu. Gadis kecil ini pasti putri dari dia dan Li Mei. Wang Feng melakukan pemeriksaan. Zhang Xi, anggota tim pemburu desa Liu. Tingkat 7 tubuh giok. Senjata bawaan, tidak ada. Kondisi, dihantui iblis jahat. Kali ini ada kondisi tambahan di panel, yang juga menunjukkan situasinya. Dihantui iblis jahat, apakah kamu tidak membawanya ke pohon willow itu?
Wang Feng mengajukan pertanyaan di benaknya. Seharusnya pohon willow yang memiliki sifat dewa dapat menyelesaikan masalah seperti dihantui iblis jahat. Sudah dicoba. Pohon willow menggunakan rantingnya untuk membelai dahinya sebentar. Menstabilkan kondisinya, tetapi dia masih tidak bisa bangun. Li Mei duduk di tepi tempat tidur dan menggunakan handuk hangat. Mengusap telapak tangan Zhang Si sambil menjawab pertanyaan Wang Feng. Ini aneh. Wang Feng bergumam pada dirinya sendiri. Memang sangat aneh bahwa pohon willow yang dekat dengan tingkat 9 dan memiliki sedikit sifat dewa tidak dapat menyelesaikan masalah dihantui iblis jahat ini. Mata cahaya emas, buka. Wang Feng mengucapkan dalam hatinya. Seketika, seberkas cahaya keemasan melintas di matanya. Secepat kilat kembali seperti semula, tetapi di mata Wang Feng, Zhang Si di depannya telah berubah. Ini menyatu menjadi satu. Wang Feng melihat monster yang sangat jelek dengan rambut menempel menjadi satu. Rambutnya berantakan dan tertekan. Dia hampir menempelkan seluruh tubuhnya ke pria di depannya. Tidak heran pohon willow tidak bisa menyelesaikannya. Jika dia menyelesaikannya dengan paksa, dia hanya bisa langsung mencambuk pria ini sampai mati. Tapi tidak apa-apa. Pohon willow tidak bisa menyelesaikannya, tidak berarti dia, yang memiliki teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, tidak bisa menyelesaikannya. Pria tampan tidak bisa menyelesaikannya. Hantu di depannya hanyalah kultivasi lapisan 8 tubuh rapuh. Beraninya kamu bertindak sejauh ini? Duduk saja. Singkirkan anak itu. Aku akan menyelesaikannya. Wang Feng meminta Li Mei untuk menyingkirkan gadis kecil yang tidur di samping pria itu. Gerakan selanjutnya agak besar, dan membuat mereka bertiga mundur sedikit lebih jauh, lalu menyiapkan beberapa obat penyembuhan. Langsung biarkan pohon willow menyembuhkan. Dia langsung mengangkat pria itu dan bergegas menuju pohon willow. Kepala desa dan ketiga orang itu dengan cepat mengikuti. Penduduk desa di sekitarnya juga datang ketika melihat pemandangan ini. Apa yang akan dilakukan Wang Feng dengan membawa Zhang Si? Ketika Wang Feng berlari ke bawah pohon willow, dia sudah dikelilingi oleh orang-orang di belakangnya. Tunggu sebentar, aku akan menyembuhkannya. Prosesnya mungkin agak kejam, kalian jangan lari dan menggangguku. Wang Feng menjelaskannya terlebih dahulu. Jika tidak, jika hantu itu dipukul setengah jalan dan berhenti, pria ini akan mendapatkan serangan balasan. Pasti mati. Wang Feng berbicara dengan pohon willow dan memintanya untuk bersiap untuk perawatan. Dia juga menggunakan sedikit kekuatan spiritual kekacauan di alam tubuh rapuh dan mengumpulkannya di tangannya. Telapak tangan pembunuh 7. Aura Wang Feng tiba-tiba berubah, seolah-olah dia adalah seorang ahli pengusir hantu. Sinar cahaya keemasan terpancar dari tangannya dan mengenai dada Zhang Si. Dia langsung memukulnya. Kedua telapak tangan menyerang leher di kedua sisi pada saat yang sama. Penduduk desa mendengar suara benturan. Seolah-olah palu berat menghantam hati mereka, mendengarkan dengan gentar. Mereka dengan cepat menutupi mata anak-anak mereka. Li Mei menutupi mata gadis kecil itu dan menangis dengan liar. Telapak tangan Wang Feng mengenai tubuh Zhang Si, dan hatinya terasa sakit. Dia memukulnya selama 2,5 menit penuh. Setelah menyelesaikan satu set, kedua tangan Wang Feng mengepal dan menghantam dada di kedua sisi Zhang Si dengan pukulan keras. Tiba-tiba, teriakan kekuatan terdengar, dan hantu itu juga terpental keluar dari tubuh Zhang Si oleh pukulan ini. Dia sadar kembali dan ingin kembali ke tubuh Zhang Si, tetapi pohon willow bergerak lebih cepat. Satu sentuhan membuatnya hancur berkeping-keping, tanah retak, cepat obati dia. Setelah Wang Feng mengucapkan kata-kata ini, dia pingsan. Konsumsi kali ini terlalu besar untuknya. Dia bahkan tidak memiliki alam pengumpul roh sekarang. Dia baru saja berhasil menyelesaikan set gerakan itu, ranting pohon willow dengan cepat melilit tubuh Zhang Si yang berdarah karena dipukuli. Jika pohon willow terlambat sedikit saja, seluruh desa bisa langsung berpesta daging. Pohon willow menjulurkan ranting lain ke tubuh Wang Feng. Dua cahaya hijau tiba-tiba muncul di desa. Wajah pucat Wang Feng karena kelelahan energi spiritual. Dengan cepat menjadi kemerahan, ketika Wang Feng bangun, hari sudah malam, sudah bangun. Suara yang sangat familiar memasuki telinga Wang Feng, menoleh dan melihat Jiang Hansi. Wang Feng sendiri tidak terluka parah, tetapi berpura-pura terluka parah, dan energi spiritual kekacauan meledak di tenggorokannya. Tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah. Karena dia ingin membuat gunung es ini jatuh cinta padanya, dia harus melakukan sesuatu yang kejam. Jiang Hansi terkejut, berdiri dari kursi, dengan cepat berjalan ke sisi Wang Feng, dan menekan beberapa titik akupuntur di tubuhnya. Lalu meletakkan telapak tangannya yang putih dan halus di dada Wang Feng dan mulai menyalurkan energi spiritual. Kamu sangat bodoh. Berani mempertaruhkan nyawamu sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Jiang Hansi mengerutkan kening merasakan energi spiritual yang berantakan di tubuh Wang Feng dan berbicara. Wang Feng dengan gemetar mengangkat tangannya, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan suara serak, dan dengan susah payah mulai mengingat. Mengapa? Jiang Hansi menanyakan keraguan di hatinya, dia telah hidup begitu lama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti ini. Sebelumnya karena terlalu dilindungi, dia hanya memiliki dua jenis kehidupan ekstrim. Yang pertama adalah intrik dan perebutan kekuasaan,
kehidupan yang penuh bahaya. Yang kedua adalah kehidupan yang biasa-biasa saja. Sumber daya tak terbatas, kehidupan yang sangat dilindungi. Dia belum pernah melihat orang yang rela mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Kebanyakan dari mereka menarik orang lain untuk dijadikan perisai, karena mereka adalah kerabatku. Wang Feng semakin mengada-ada. Menatap Jiang Hansi dengan tatapan tajam. Kerabat? Sayangnya, aku belum pernah mengalami perasaan seperti ini. Mungkin juga tidak akan pernah mengalaminya. Jiang Hansi menyesuaikan energi spiritual yang kacau di tubuh Wang Feng. Mengatakan kalimat seperti itu dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi mencemooh dirinya sendiri dalam hati, di mata orang luar. Sepertinya gurunya mengajarinya dengan sangat baik, tetapi di dalamnya sama sekali tidak ada perasaan seperti keluarga, tekanan yang ditanggung di belakangnya. Hanya dia yang tahu, begitu dia melakukan kesalahan dalam kultivasi, gurunya tidak menyelamatkannya, tetapi memarahinya. Setelah itu dia akan terus tahu, untungnya bakatnya sangat kuat, biasanya apa yang tidak dia pelajari pada percobaan pertama. Dia akan mempelajarinya setelah percobaan kedua. Wang Feng melihat waktunya hampir tiba, dengan cepat melemparkan pertanyaan pilihan ganda kepada Jiang Hansi. Pertanyaan ini membuat Jiang Hansi bingung, tatapannya kosong menatap dada Wang Feng, tetapi dia segera sadar kembali. Baiklah, kamu seharusnya sudah pulih hampir sepenuhnya sekarang. Jiang Hansi tidak menjawab pertanyaan Wang Feng ini. Sebaliknya, dia mengubah topik dengan nada dingin. Setelah tiba di kedalaman, Wang Feng bersiap untuk bangun. Tiba-tiba dia melihat semangkuk sup daging di atas meja. Sial, gelombang lain akan datang. Wang Feng berpura-pura bangun, tetapi di tengah jalan dia tampak tidak berdaya dan jatuh kembali ke tempat tidur dengan suara gedebuk. Jiang Hansi dengan cepat meraih lengannya dan membantunya duduk. Aku lapar. Wang Feng melihat Jiang Hansi masih duduk di sana. Dia hanya bisa berinisiatif untuk berbicara. Kemudian Jiang Hansi menyerahkan mangkuk kayu berisi sup daging dan sendok kayu di depan Wang Feng dengan datar. Wang Feng hanya bisa dengan enggan mengulurkan tangannya dengan lemah ke arah mangkuk di tangan Jiang Hansi. Dia tampak seperti akan jatuh ke tanah saat meraih mangkuk itu. Jiang Hansi mengerutkan kening melihat penampilannya, tetapi tidak mengatakan apapun. Aku akan mencari seseorang untuk menyuapimu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Wang Feng dengan cepat menghentikannya. Tunggu sebentar. Sekarang sudah sangat larut. Orang-orang di desa pasti sudah tidur. Lagi pula, bukankah kamu manusia? Sudahlah, aku tidak akan makan. Nada bicara Wang Feng saat mengatakan ini sedikit sedih. Suaranya berangsur-angsur merendah. Jiang Hansi tidak memaksanya ketika dia melihat dia tidak ingin makan. Sementara Wang Feng tersenyum di wajahnya tetapi mengutuk dalam hatinya. Aku bilang aku tidak ingin makan, tetapi kamu benar-benar tidak membiarkanku makan? Kamu benar-benar keras kepala. Ketika seorang pria mengatakan tidak, itu berarti ya. Apakah kamu mengerti? Jiang Hansi meletakkan kembali mangkuk berisi sup daging di atas meja dan berkata lagi. Malam ini tidurlah dengan nyenyak di tempat tidur. Aku akan tidur di lantai. Wang Feng memejamkan mata. Dia sudah tidak berdaya untuk menghadapinya lagi. Dia benar-benar mabuk dengan Jiang Hansi ini. Jiang Hansi melihat dia tidak bergerak. Dia juga duduk bersila di tanah dan bersandar di dinding untuk tidur. Kultivasi lapisan ke-6 dari sutra penghancur tubuh. Tidak cukup untuk mendukungnya untuk tidak tidur selama sehari semalam. Dan dia juga memicu beberapa kali kelangkaan di siang hari. Hal ini juga membuatnya sedikit mengantuk. Keduanya tidur dengan tenang hingga tengah malam. Wang Feng terbangun. Dia terbangun karena lapar. Kali ini dia benar-benar lapar, tetapi dia tidak bisa mengambil semangkuk sup daging di atas meja secara normal untuk dimakan. Jika tidak, Jiang Hansi pasti akan tahu bahwa dia sedang menipunya. Wang Feng dengan enggan berencana menggunakan cara berguling untuk mengambil semangkuk sup daging itu. Yang terbaik adalah bisa membangunkan Jiang Hansi. Dengan begitu, dramanya bisa berlanjut. Wang Feng menyesuaikan mentalnya dan melakukan beberapa persiapan mental. Sebentar lagi dia tidak akan terhindar dari rasa sakit dan penderitaan. Setelah beberapa kali berguling, seluruh tubuhnya langsung jatuh dari tempat tidur. Wajah yang tadinya sudah kembali merona menjadi biru karena terjatuh. Sakit sekali, berguling dari tempat tidur dengan suara "eng", lalu berguling terus. Lengan dan kaki beradu dengan lantai, mengeluarkan suara "tok tok tok". Jiang Hansi pun terbangun karena suara itu. Dia melihat sekeliling dengan waspada, dan melihat seorang pria di lantai, di tempat tidur. Wang Feng mencium aroma tubuh hangat di sekitarnya dengan tenang, merasa sangat nyaman. Apakah kamu ingin minum sup daging ini? Jiang Hansi berdiri di tepi tempat tidur, menatap Wang Feng dan bertanya dengan dingin. Nadanya lebih baik daripada ketika mereka bertemu dan saling memaki di 8 kehidupan sebelumnya. Wang Feng sekarang tampak menyedihkan, seperti istri kecil yang dimanja. Jiang Hansi melirik sup daging yang sudah dingin dan melanjutkan, tidak apa-apa. Aku dulu makan lebih buruk dari ini. Mendengar Wang Feng sangat lapar, Jiang Hansi tanpa daya berjalan mendekat. Dia mengambil mangkuk sup daging dan berjalan mendekat. Aku tidak bisa mengangkatnya. Wang Feng memainkan kartu ketidakberdayaan total. Buka mulutmu. Suara dingin Jiang Hansi terdengar di telinga Wang Feng.
Wang Feng sangat gembira di dalam hatinya. Jiang Hansi akhirnya terpancing. Wang Feng membuka mulutnya. Jiang Hansi memegang mangkuk, mengambil sesendok sup daging, dan menyuapkannya ke mulut Wang Feng. Wang Feng menelannya, kali ini reaksi yang sebenarnya karena dia benar-benar lapar. Sup daging di dalam sendok kayu perlahan-lahan berkurang. Wang Feng memperhatikan wanita yang telah membunuhnya 8 kali, dengan fokus menyuapinya sup. Indah. Sungguh terlalu indah, terutama dengan ekspresi fokus itu. Wang Feng mengakui. Sebenarnya, di 8 kehidupan sebelumnya, dia sudah memiliki niat buruk terhadap Jiang Hansi, hanya karena tingkat kekuatannya tidak cukup. Mereka berdua sama sekali tidak berada di kelas yang sama. Wang Feng di beberapa kehidupan sebelumnya sangat sombong, menyebabkan mereka berdua akhirnya menjadi musuh. Apakah cantik? Jiang Hansi menyuapkan suapan terakhir ke mulut Wang Feng dan bertanya dengan dingin. Cantik. Wang Feng tanpa sadar menjawabnya. Segera setelah itu adalah tatapan dinginnya. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Aku tidur duluan. Wang Feng gemetar di dalam hatinya karena ditatap, bahkan tidak menyadari bahwa dia salah bicara. Dia dengan panik mencari selimut, tetapi setelah mencari lama, dia menyadari bahwa di sini tidak ada selimut sama sekali. Wang Feng, dengan tangan masih terulur di udara, melihat Jiang Hansi dan tertawa keras 2 kali untuk memecah kecanggungan. Seketika menutup matanya, seolah-olah sudah tertidur lelap. Jiang Hansi meletakkan mangkuk kembali di atas meja, kembali ke posisi tidur sebelumnya, dan duduk bersila lagi. Setelah beberapa saat, dia terlahir kembali ke. Aku tahu ada sepasang orang yang terjebak di suatu tempat, tapi aku tidak tahu apakah itu kelompok pemburu yang kamu cari. Setelah beberapa saat, Wang Feng masih tidak terdengar. Jiang Hansi juga berencana untuk tidak menyebutkan masalah ini lagi. Ini karena dia sendiri tidak berjodoh. Sungguh, tepat ketika Jiang Hansi hampir tertidur. Sungguh, tapi masalah ini akan dibicarakan besok. Jiang Hansi menggigit giginya dengan mata tertutup. Nadanya sangat tidak ramah, membuat Wang Feng merasa ketakutan dan tidak berani bersuara lagi. Andai saja dia tidak memiliki jimat pelindung dan pedang es itu, Wang Feng tidak akan takut padanya. Memberinya jitakan di kepala dan langsung membunuhnya, atau langsung menghabisinya di tempat, bersamaan dengan fantasi indah Wang Feng. Wang Feng juga tenggelam dalam jurang tidur yang dalam, dan tubuhnya bahkan berkedut setengah jalan. Kamar itu sangat sunyi, dan dari luar terdengar suara berat dari waktu ke waktu. Semalam berlalu tanpa kata, Wang Feng di hari berikutnya, pertama-tama datang ke rumah Zhang Xi. Ingin melihat bagaimana keadaannya, disambut oleh Li Mei yang keadaannya sudah berubah menjadi gembira. Wang Feng melihat gadis kecil itu, sedang memegang mangkuk dan memberi makan Zhang Xi. Dan meskipun keadaan Zhang Xi masih lemah, tapi setidaknya dia masih bisa berjalan. Melihat ada tamu yang masuk, dan dia belum pernah melihatnya. Zhang Xi menatap Li Mei dengan tatapan bingung. Ini adalah dermawan kita, dialah yang menyelamatkanmu. Li Mei buru-buru menjelaskan. Mendengar itu, Zhang Xi meminta gadis kecil itu untuk menyingkir, dan hendak bangun untuk memberi hormat kepada Wang Feng. Tubuhmu tidak sehat, sebaiknya jangan bergerak. Wang Feng maju selangkah dan mengangkat tangannya. Menahannya kembali, Zhang Xi tidak punya pilihan selain menyerah. Dia tahu betul kondisi tubuhnya. Kurasa aku akan jatuh begitu aku berdiri. Terima kasih dermawan, seluruh keluarga kami tidak akan melupakan kebaikan ini. Jika dermawan membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk mengatakannya. Zhang Xi bersandar di tempat tidur. Wang Feng melambaikan tangannya dan berkata, hari ini aku datang untuk bertanya tentang berita tim pemburu kalian. Begitu Zhang Xi memikirkan saudara-saudaranya itu, air mata langsung mengalir di matanya. Mereka mungkin sudah mati. Wang Feng menepuk dahinya dan mendecakkan lidahnya dengan tak berdaya. Kenapa mereka semua berpikir begitu? Tim pemburu sudah mati semua. Beritahu saja aku kabarnya. Wang Feng terlalu malas berbasa-basi. Menanamkan tema. Saat Wang Feng keluar dari rumah, raut wajahnya tampak lega. Langkah selanjutnya adalah bagaimana menipu Jiang Hansi. Bagaimana cara memanggil Jiang Hansi kemari. Dia pergi bersamanya. Zhang Xiyu membuat tanda. Inilah alasan Wang Feng merasa lega. Jika ada tanda, mencari orang akan jauh lebih mudah. Wang Feng kembali ke rumah tempat dia tinggal. Dia menemukan sosok Jiang Hansi sudah tidak ada. Wang Feng bergegas ke tengah desa mencari pohon willow, dan setelah bertanya pada pohon willow mengulurkan cabangnya menunjuk ke suatu arah, tepatnya arah timur desa. Wang Feng juga berencana dari timur untuk mencari tanda, sekalian mencari Jiang Hansi. Wang Feng tidak takut tidak menemukannya. Dia bisa bertemu dengannya dengan tepat dalam setiap kejadian. Wang Feng berlari beberapa saat dan mencari selama sekitar 1 jam. Akhirnya menemukan Jiang Hansi. Sebenarnya seberapa jauh dia lari? Dari kejauhan, Wang Feng melihat Jiang Hansi sedang bersama seekor monster berkepala domba dan bertubuh kuda dengan hati-hati saling menyerang. Monster berkepala domba dan bertubuh kuda itu. Ma yang tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menyerbu ke arah Jiang Hansi. Jiang Hansi juga tidak mau kalah. Dengan satu tangan memegang pedang Han, dia mundur ke belakang. Kemudian,
Dengan gerakan cepat, dia menebas sisi Ma Yang. Dalam tebasan ini, Jiang Hansi tidak berani melepaskan energi dinginnya. Jika tidak, dia pasti akan membekukan tubuh Ma Yang menjadi sangat keras. Mencairkannya akan menjadi masalah lain. Ma Yang langsung dipenggal dengan satu tebasan. Meskipun Jiang Hansi tidak sengaja melepaskan energi dingin dari pedang Han, bagian dalam potongan itu masih dilapisi lapisan es. Kakak peri sangat hebat. Wang Feng bertepuk tangan dan memuji dengan suara keras dari samping. Jiang Hansi langsung waspada. Dia melihat ke arah suara itu berasal. Setelah melihat itu Wang Feng, Jiang Hansi sedikit menurunkan kewaspadaannya. Pada saat yang sama, dia juga bingung bagaimana dia bisa berada di sini. Bagaimana bisa kamu sampai di sini? Jiang Hansi memasukkan kepala dan tubuh Ma Yang ke dalam ruang laut spiritualnya. Dia berjalan ke arah Wang Feng dan menanyakan keraguannya. Aku datang mencari tim pemburu desa kita. Aku sudah tahu dari Zhang Xide bahwa aku hanya perlu menemukan tanda yang dia buat. Wang Feng melihat Jiang Hansi yang memegang pedang Han di depannya dan diam-diam menjauh. Tanpa diduga, tindakan ini diketahui oleh Jiang Hansi. Apakah kamu takut padaku? Baru saja Jiang Hansi mengucapkan kata-kata ini. Pedang Han mulai bergetar, seolah-olah membimbing Jiang Hansi untuk membunuh Wang Feng. Wang Feng dengan cepat menjauhkan jarak antara dirinya dan Jiang Hansi. Dan berkata, aku takut pada pedangmu. Sepertinya ingin menebasku. Jiang Hansi melihat pedang Han yang bergetar di tangannya dan juga terkejut dan bingung. Apa yang terjadi dengan pedang Han ini? Mungkinkah dia memiliki hubungan dengan pria ini? Tetapi batu roh pedang Han Jian disegel, kata-kata sederhana Daban pun tidak bisa sampai padanya. Hanya dengan peningkatan kultivasi Jiang Hansi di masa depan, segel akan terlepas dengan sendirinya. Jika tidak, energi bumi ini tidak dapat ditekan, jika dikeluarkan, dapat langsung melindungi seluruh hutan selatan ini. Han Jian masih bertarung dengan panik, Jiang Hansi langsung menyimpannya. Dia cukup mengakui watak pria di depannya. Pasti ada sesuatu yang membuat pria ini secara tidak sengaja menyinggung Han Jian. Setelah Wang Feng menyimpan Han Jian, ide pertamanya adalah apakah dia harus memberinya pukulan di saat itu. Dia menggelengkan kepala, menghilangkan ide yang tidak realistis itu. Lagi pula, tidak ada gunanya membuatnya pingsan. Kakak peri. Bisakah kau ikut denganku mencari tim pemburu? Wang Feng berdiri tidak jauh, memandangi Jiang Hansi yang tidak terlalu jauh darinya. Jiang Hansi mengerutkan kening. Tidak, Jiang Hansi menolak. Hidup dan mati tim itu tidak ada hubungannya dengannya. Bagaimana mungkin dia membuang waktu untuk mencari mereka? Sekarang dia sudah berada di tingkat ke-9 ekstraksi tubuh. Yang utama adalah menerobos alam raksasa spiritual terlebih dahulu. Setelah menerobos alam raksasa spiritual, barulah dia benar-benar melangkah ke ambang pintu seorang kultivator. Alam ekstraksi tubuh adalah agar tubuh fisik dapat beradaptasi dengan energi spiritual. Ini adalah tahap besar. Jika tidak, sistem tidak akan memberikan hadiah tugas berupa terobosan alam. Beberapa orang tidak dapat menerobos alam raksasa spiritual seumur hidup mereka, yang menyebabkan orang itu seumur hidup tidak dianggap sebagai kultivator sejati. Tetapi Wang Feng dan Jiang Hansi, yang memiliki teknik dasar, pasti bisa menerobos. Tetapi kultivasi normal akan memakan waktu lebih lama. Jadi Wang Feng masih memutuskan karena dia bisa mendapatkan hadiah sistem lebih cepat. Setidaknya dia tidak perlu berkultivasi sama sekali selama beberapa hari ini. Dia hanya perlu menemukan tim pemburu. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa menyelamatkan mereka. Penduduk desa sangat sederhana. Dia masih sangat bersedia membantu. Kumohon. Kakak peri, tolong bantu aku sekali saja. Kumohon, kumohon. Wang Feng menyatukan kedua tangannya, memohon pada Jiang Hansi. Pada saat ini, Wang Feng sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu tersenyum dan berkata, Kakak peri, kurasa kau tidak bisa memasak, kan? Berdasarkan gosip Wang Feng tentang Jiang Hansi, akan aneh jika wanita ini bisa memasak. Dia bahkan jarang melihat berbagai harta surgawi. Dia pasti akan lapar. Jiang Hansi terkejut dengan pertanyaan Wang Feng. Dia memang tidak bisa memasak. Dia tentu saja tahu apa maksud Wang Feng dengan mengatakan ini. Kakak peri, apakah kau akan memakan mentah-mentah seluruh daging di gunung ini? Itu tidak boleh. Memakannya mentah-mentah akan sangat amis. Kata-kata Wang Feng mengandung sedikit rasa teh. Melihat Jiang Hansi mulai berpikir, Wang Feng tidak mengganggunya. Dia setidaknya berpengetahuan luas, jadi dia tidak mungkin tidak mengerti kata-kata sederhana yang dia katakan. Tidak mengerti sama sekali. Coba pikirkan, bukankah kamu awalnya keluar untuk berburu monster iblis? Sementara tim pemburu yang terjebak mungkin menghadapi monster iblis besar. Aku sedang memasak untukmu. Membantu tim pemburu adalah hal mudah. Bukankah ini menguntungkan? Wang Feng melihat Jiang Hansi. Gagasan untuk sedikit terpengaruh, dia terus memanfaatkan kesempatan itu. Ini adalah tenaga gratis yang kuat. Tidak boleh dilepaskan. Ikut saja. Jiang Hansi akhirnya terpengaruh. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih perlu makan. Dan dia sangat ingin makan daging panggang harum itu lagi. Dia belum pernah makan ini sebelumnya.
Setelah mencobanya waktu itu, dia merasa ketagihan. Meskipun pil obat dapat meningkatkan kultivasi, rasanya terlalu unik. Melihat sosok Jiang Hansi yang menjauh, Wang Feng sangat gembira. Ini berarti dia setuju. Sepertinya dia bahkan tidak perlu mencari tanda. Lagi pula, tadi malam Jiang Hansi mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang terjebak di suatu tempat. Kalau begitu, meskipun orang-orang itu bukan tim pemburu, tidak masalah. Yang penting itu menguntungkannya. Jika itu berbahaya baginya, dia langsung menyuruh Jiang Hansi untuk membunuhnya, lalu mengambil mayatnya. Wang Feng mengikuti di belakang Jiang Hansi, dan tiba di luar gua. Wang Feng melihat lubang besar di depannya. Dengan nada tidak yakin, dia bertanya pada Jiang Hansi, apakah ini tempatnya? Jiang Hansi bergumam, dan langsung melompat turun tanpa berkata apa-apa. Wang Feng melihat sekeliling sebelum ikut melompat turun. Tanpa dia ketahui, ada seekor kadal raksasa berkulit seperti kulit pohon di atas pohon. Hampir tidak ada bedanya dengan kulit pohon. Macan pohon diam-diam mengamati gua tempat mereka melompat. Macan pohon mengangkat tangannya, menjilatnya, lalu merapikan bulunya, dan meletakkan kepalanya di antara kedua tangannya, berpura-pura tidur. Di sisi lain, Jiang Hansi, yang mendarat lebih dulu, melihat Wang Feng yang meluncur dengan cepat ke arahnya, dan dengan cepat menghindar. Kapri, tolong! Wang Feng berteriak panik di udara, berharap Jiang Hansi bisa menangkapnya. Tapi jelas dia terlalu banyak berpikir. Debu beterbangan. Wang Feng berdiri sambil memegangi pantatnya kesakitan. Ekspresi lucunya membuat sedikit perubahan di wajah Jiang Hansi, tetapi dengan cepat kembali ke ekspresi dinginnya. Entah dia ingin tertawa atau merasakan emosi lain barusan. Wang Feng menggosok pantatnya dan menghirup udara dingin, tetapi malah menghirup debu. Dia batuk dengan panik. Seluruh tubuhnya menunjukkan sikap di mana dia memegangi lehernya dan batuk dengan panik. Sementara tangannya yang lain memegangi pantatnya. Dia tidak tahu mana yang harus dia urus lebih dulu. Jiang Hansi melepaskan energi dari tangannya. Angin dingin meniup debu di sekitar Wang Feng. Wang Feng akhirnya berhenti batuk, malah menggigil kedinginan. Setelah menjalankan kekuatan tubuh tirani kekacauan, dia akhirnya pulih ke keadaan semula. Sekarang mereka punya waktu untuk melihat sekeliling. Lorong-lorong yang padat, sebanyak 10 lorong yang bisa mereka lihat sekarang, hati Wang Feng dan Jiang Hansi langsung teringat pada tikus tanah. Monster jenis ini paling suka menggali terowongan yang sangat rumit, dan dia sendiri masih ingat dengan jelas tujuan terowongan itu, paling suka menipu mangsa ke dalam terowongan untuk dibunuh, seolah-olah terowongan yang digalinya adalah formasi ilusi. Tidak heran tim pemburu di desa tidak bisa kembali, ini jelas terperangkap oleh tikus tanah, tetapi kultivasinya seharusnya tidak lebih tinggi dari kapten tim pemburu. Lagi pula, masih ada lebih dari 1 hari untuk tugas itu, ikuti aku dari dekat. Jiang Hansi selesai berbicara dan mengeluarkan pedang Han. Dengan santai mencari lorong dan berjalan melewatinya, Wang Feng dengan cepat mengikuti. Pedang Han mulai bergetar lagi saat melihat Wang Feng. Jiang Hansi hanya bisa berpesan di dalam hatinya kepada pedang Han, mengatakan kepadanya bahwa Wang Feng bukan orang jahat, jangan seperti ini lagi. Ketika pedang Han mendengar Jiang Hansi berkata bahwa Wang Feng bukan orang jahat, ia hampir langsung melepaskan tangan Jiang Hansi. Terbuka, tetapi kemudian ia patuh dan tidak melanjutkan gemetar, tetapi reaksi abnormal pedang Han ini juga membuat Jiang Hansi mengamati Wang Feng dengan cermat. Emosi yang tak terlukiskan muncul di matanya. Wang Feng mengandalkan jumlah lorong ini dan luas area untuk menghitung kultivasi tikus tanah ini. Tikus bau ini seharusnya berada di lapisan ke-9 tubuh hijau. Melihat, dia dan Jiang Hansi melakukan kontak mata. Dia terlalu akrab dengan tatapan menyelidik Jiang Hansi. Jiang Hansi ini pasti tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat ini lorong tempat mereka masuk tiba-tiba dihalangi oleh batu besar. Tikus bau ini, Wang Feng mengutuk dan maju. Memukul batu besar itu dengan satu pukulan, dan kepalan tangannya masuk dengan bunyi gedebuk, tetapi tidak menghancurkan batu besar itu. Terlihat seberapa mati dan tebalnya batu besar ini menghalangi, terus masuk ke dalam. Jiang Hansi memanggil Wang Feng kembali. Keduanya dengan santai mencari lorong lain untuk dimasuki. Sebuah batu besar terbang dari atas, Jiang Hansi memotong dengan pedangnya. Ketika dia menjelajah, dia hanya melihat pantat tikus, dan dengan aktif mengebor kembali. Lau Liu. Tikus bau ini, Wang Feng mengutuk dengan marah, melihat Jiang Hansi berjalan menjauh. Dia dengan cepat mengikuti. Keduanya dengan cepat berjalan di dalam lorong. Di sepanjang jalan, batu besar, bau busuk, cairan beracun, sampah, dan benda-benda lain semuanya menyerang mereka. Yang paling berlebihan adalah setumpuk kotoran terbang. Untungnya itu tidak mengenai tubuh mereka. Wang Feng marah, di bawah tatapan terkejut Jiang Hansi. Dia merobek sepotong pakaian dari tanah dan membungkus sepotong kotoran dan membawanya. Jiang Hansi sekarang setidaknya menjauh 3 meter. Apakah pria ini memiliki hobi khusus? Ketika Wang Feng melihat tatapan anehnya, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih dan dia memikirkan hotpot kotoran sapi di planet biru. Otaknya berkedut dan dia dengan cepat menjelaskan, aku tidak mengambil ini untuk dimakan. Aku tahu kamu tidak mengambil ini untuk dimakan. Lagi pula aku tidak bilang kau harus memakannya.
Jiang Hansi menyela perkataan Wang Feng, kali ini dia semakin yakin Wang Feng mungkin memiliki preferensi khusus. Dia bahkan belum berbicara, pria ini sudah mulai menjelaskan, dan penjelasannya tentang makan. Tidak bisa menjelaskan lagi. Ah, kau akan tahu sebentar lagi. Wang Feng melihat Jiang Hansi tidak mendengarkan penjelasannya. Lebih baik tunggu sebentar dan gunakan tindakan nyata untuk memberitahunya. Mereka berdua berlari melewati beberapa lorong lagi, dan akhirnya menemukan tikus pengebor yang ditanam di salah satu tempat. Kemudian mengebor lubang dari atas, bersiap melemparkan batu ke mereka. Wang Feng mendengar suara gemerisik di dalam dinding. Energi spiritual kekacauan diam-diam terkumpul di tangannya, dinding tiba-tiba pecah, kepala tikus keluar. Hendak melemparkan batu ke arah mereka, tetapi Wang Feng bergerak lebih cepat.